Jadi sekali lagi kalau Anda tanya kepada saya, yang namanya onar itu adalah perbuatan fisik. Saya kalau boleh menggambarkan, satu ketika kita datang di sebuah rumah makan, lagi ada kumpulan anak-anak motor makan di situ, ya. Kemudian datang kepada orang teriak-teriak brengsek. Tidak bisa itu dikatakan, mereka marah semua, tidak bisa itu dibilang onar. Tetapi ketika brengsek dia nendangi helm, dia nendangi minuman yang ada di meja itu, itulah onar. Jadi perbuatan itu dibutuhkan secara fisik karena ini delik material, ya. Begitu saudara penasihat hukum. Saksi ahli. Ya. Saya akan bertanya tentang unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, ahli. Mohon dijelaskan untuk menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Ya. Baik, saya terangkan karena pasal itu sebenarnya berbarengan. Pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, dan 14 ayat 5. Ketiganya itu, tiga unsur pentingnya adalah menyiarkan. Ya, kemudian berita bohong. Berita bohong itu bisa berita yang benar tapi dikurangi, atau berita yang tidak benar tapi ditambahi. Dan yang ketiga dan yang terpenting itu adalah dengan tujuan untuk menimbulkan keonaran. Nah, sementara di pasal 15 itu dengan sengaja dia menyiarkan berita, ya, untuk membuat keonaran, ya. Jadi oleh karena itu ancamannya jauh lebih tinggi di pasal 14 dibanding 15 karena di pasal 15 itu dia menyiarkan dan dia menambahi, mengurangi, dan yang ketiga dia memang mengincar, ya, tujuannya adalah agar terjadi keonaran. Karena itu untuk merepresentasi pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan pasal 15 harus ada dua unsur yang terpenuhi. Satu, niat jahat dan tujuan jahat. Jadi tanpa rumusan itu, niat jahat dan tujuan jahat tentu tidak akan bisa terjadi. Dan niat jahat, tujuan jahat itu diujinya bukan di polisi, bukan di jaksa, tapi di pengadilan. Baik, saya teruskan. Untuk dari ketiga pasal yang berkaitan antara pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, dan pasal 15, ya. Saudara ahli, mohon dijelaskan juga tentang jadi background sejarah keluarnya Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Jadi terima kasih. Jadi kemarin sudah saya kupas sedikit tentang sejarah lahirnya Wetboek van Strafrecht yang 1 Januari 1918 diberlakukan dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Artinya voor itu bahasa Belanda adalah berlaku untuk Nederland ini, karena Belanda itu juga menjajah di daerah lain selain Indonesia. Jadi lebih sempitnya adalah di Indonesia, ya. Lalu diubahlah pasal-pasal itu menjadi pasal tambahan dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 46, tetapi dikoreksi di pasal 17 Romawi dengan sebutan undang-undang ini pada saat diberlakukan oleh presiden hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura, ya. Kemudian diberlakukan nasionalnya dengan cara apa? Diundangkanlah dengan Undang-Undang nomor 73 tahun 1958 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ada satu pertanyaan, kalau kita mendasarkan filosofi pemanaan kepada pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, dan pasal 15, kita harus tahu dulu bahwa di dalam praktek pemidanaan ini ada hubungan sebab akibat. Maka ada satu pertanyaan, kenapa pada saat itu diberlakukan pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, dan pasal 15? Karena tadi saya sebut Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Nah, artinya itu pribumi yang dianggap sebagai inlander, dibikinlah aturan-aturan supaya mereka tidak berkumpul. Yang satu, pertama, mereka tidak boleh menyiarkan, mereka tidak berkumpul, dan mereka dengan berkumpul itu tidak boleh menimbulkan keonaran. Ya. Sebenarnya secara spesifik tadi saya sebut riwayat-riwayatnya bahwa pasal 14 ayat 1 maupun pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 sudah kehilangan
cantolannya, karena pemberlakuan undang-undang juga dengan undang-undang, seperti memperluas, mengekspansi pasal 107 A, B, C, D, E dan seterusnya, itu kan juga dengan undang-undang, Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Di situ adalah makar, maka disebutkanlah pasal menyiarkan gambar PKI, kaos PKI, logo Palu Arit, itu pasalnya ngeri, ancaman keselamatan negara, makanya ancamannya sampai 20 tahun. Tetapi pasal itu tidak pernah berlaku. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda, harus diuji onar itu seperti apa. Karena onar pada masa pemerintahan Belanda tentu tidak mungkin orang memiliki gadget, ya, orang tidak memiliki alat komunikasi, bahkan telepon pun tidak setiap kota itu memiliki telepon. Jadi itu delik itu adalah delik material. Apa maksudnya delik material? Delik material itu mempersoalkan harus terbitnya akibat. Beda dengan delik formil. Korupsi itu delik formil. Kita tidak ngapa-ngapain, ya. Tetapi karena ada unsur kerugian negara, maka orang yang tidak ngapa-ngapain terima uang, dia tetap dipidana. Kalau delik material harus membuktikan secara fisik bahwa dia melakukan perbuatan. Kalau saya boleh mencontohkan, pasal ini sebenarnya lebih cocok diberlakukan ketika misalkan Solo kerusuhan Rabu Kelabu, ya, dibilang mahasiswa yang demo ada yang mati, akhirnya balai kota dibakar, BCA, kemudian kantor polisi, Polwil pada saat itu sebenarnya kena, tapi pasal itu pun juga tidak diberlakukan, ya, karena itu onar dan meluas. Atau pilkada di Tuban, salah satu partai yang kalah membakar SPBU, karena kebetulan partai yang menang ini pengusaha, jadi SPBU dibakar, kantor partai. Ini sebenarnya onar itu seperti ini. Jadi kalau onar itu dideskripsikan, kemudian reaktualisasinya di masa sekarang sudah tidak tepat. Maka sebagai ahli pidana saya tegas, sebenarnya pasal 14 dan 15 itu sudah tidak punya payung hukum. Ya, begitu saudara penasihat hukum. Saya lanjutkan, saksi ahli. Jadi menurut saksi ahli tentang keonaran, menurut ahli saja, saya koreksi, saya bukan saksi. Baik, ya. Menurut keterangan ahli gitu. Menurut keterangan ahli. Maaf majelis. Karena kalau ya pendapat ahli. Karena di KUHP hanya dikenal keterangan ahli. Keterangan ahli, bukan ya. saksi ahli, ya. Iya. Menurut keterangan ahli. Menurut pendapat ahli. Menurut pendapat kedudukan ahli. saya keterangan ahli, tapi kalau Anda tanya pendapat ahli begitu. Baik, ahli. Ya. Dalam hal keonaran, tadi kan memang harus dibuktikan dengan fisik. Ada materialnya, betul. ada akibat materialnya seperti betul. itu. Apakah terjadinya cekcok di media sosial seperti saat ini di Facebook atau di YouTube, apakah itu juga berkaitan dengan keonaran yang tadi diterangkan? Ini satu pertanyaan menarik ya. Lebih-lebih sekarang kalau Anda tanya di media sosial itu kan semua sudah diakuisisi oleh Meta, ya, sudah diakuisisi oleh Meta, baik itu Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Saya ingin sampaikan, kenapa di dalam orang melakukan praktek transaksi elektronik, misalkan kita menggunakan akun Facebook, ya, atau YouTube, itu ada kan YouTube yang di privat, yang tidak bisa orang memberikan komentar. Maka di situ kan ada dua, like atau dislike. Kan ada like begini, kalau dislike adalah begini, atau mungkin dengan emotion yang lain, angry misalnya, marah dan sebagainya. Nah, jadi ini satu konklusi yang selama ini salah, ya. Terutama saya akan mengkritisi pertanyaan Anda itu adalah pencampur aduan antara ujaran kebencian dan penghinaan. Jadi ini pasal yang aneh menurut saya, ya. Ya, pasal yang aneh, karena pasal aneh tiap saat direvisi, tiap saat dirubah. Yang terbaru adalah SKB 3 Menteri 23 Juni 2021 yang ditekan Jaksa Agung, Kapolri dan Kominfo, ya. Nah, di situ ada perluasan, tafsirnya pun juga keliru. Dia mendasarkan pada putusan MK nomor 76 tahun 2017 tentang menyebutkan SARA. Disebutannya di dalam putusan MK itu adalah dan perbuatan-perbuatan lain yang menyerupai SARA. Tidak ada di undang-undang negara manapun itu melanggar asas legalitas. Jadi harus jelas, entitasnya itu dijelas. Kalau yang serupa dengan SARA, semua orang bisa menafsirkan, ya. Jadi kembali kepada pertanyaan saudara, maka
frasa di pasal-pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tadi sudah saya sebut ada emotionnya itu bisa like, dislike, angry dan seterusnya, sad dan sebagainya. Maka transaksi elektronik itu bagian dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kenapa harus mencantumkan seperti itu? Karena di situ punya nilai ekonomis. Jadi sebuah akun yang di viewer, dilihat banyak orang, di subscribe banyak orang, pasti dia menerima monetasi atau catatan dari admin YouTube. Anda ini sudah layak mendapatkan uang, akan kami selipkan sponsor. Tidak bisa di situ dideskripsikan kalau saya like dan like or dislike berarti saya menyebarkan ujaran kebencian, karena memang nilai ekonomisnya di situ. Oleh karena itu Elon Musk mau membeli dengan harga yang sangat mahal. Jadi kuncinya di transaksi elektronik itu harus viral dengan onar, itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda punya akun YouTube, Anda punya akun Facebook atau akun IG, tidak mungkin di endorse, tidak mungkin laku dijual, ya. Itu mahasiswa saya, mahasiswa Fakultas Hukum, dia di endorse. Jadi dia punya akun IG, tiap hari dia nawarkan berbagai produk. Jadi tidak bisa kita mengatakan onar itu karena viral, justru harus viral. Karena semakin viral dia akan mendapatkan uang. Inilah yang disebut informasi dan transaksi elektronik, ya. Jadi harus ada benefit. Kalau tidak ada benefit, akun itu tidak bagus, ya. Jadi sekali lagi kalau Anda tanya kepada saya, yang namanya onar itu adalah perbuatan fisik. Saya kalau boleh menggambarkan, satu ketika kita datang di sebuah rumah makan, lagi ada kumpulan anak-anak motor makan di situ, ya. Kemudian datang kepada orang teriak-teriak brengsek. Tidak bisa itu dikatakan, mereka marah semua, tidak bisa itu dibilang onar. Tetapi ketika brengsek dia nendangi helm, dia nendangi minuman yang ada di meja itu, itulah onar. Jadi perbuatan itu dibuktikan secara fisik karena ini delik material, ya. Begitu saudara penasihat hukum. Baik, terima kasih penjelasannya. Pak Hakim boleh minta izin minum, Pak Hakim? Baru datang dari diizinkan untuk minum dulu biar tenang. Monggo lanjut Pak penasihat hukum. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan yang mulia. Terkait dengan tadi yang sudah disinggung sedikit dari pendapat ahli bahwa menyebutkan undang-undang ITE. Jadi malah kami justru malah mempertanyakan untuk undang-undang ITE ini bagaimana proses keluarnya. Jadi sejarahnya undang-undang ITE ini keluar sehingga kami nanti akan masuk ke unsur-unsur di perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ya. Jadi ini pertanyaan menarik. Hukum itu selalu di bagian terakhir peralihan itu ada namanya pasal escape clause, pasal jalan keluar. Jadi tidak ada norma hukum itu yang mengatakan perbuatan jahat ini tidak bisa dipidana karena tidak ada hukumnya. Maka dibikinlah pasal peralihan atau escape clause. Nah, salah satu yang terpenting dari undang-undang ITE ini sebenarnya karena banyak mahasiswa kita ini pintar, dan Anda harus lihat Microsoft itu 5 itu adalah orang Indonesia, insinyur Indonesia yang mereka tidak mau pulang. Mereka dapat beasiswa ke Amerika, mereka tidak mau pulang ke Indonesia karena mereka lebih enak hidup di sana. Nah, kembali kepada pertanyaan, nah artinya deskripsi ini yang saya juga tidak mengerti karena saya juga menulis buku, maka buku saya sebagai sindiran kepada praktek hukum di Indonesia namanya Undang-Undang ITE, bukan Undang-Undang Subversi. Ya, Soekarno memperlakukan subversi sekali ketika Letkol Maukar menyerang dia di Cikini, sekali saja. Soeharto tidak memakai subversi tapi memakai PNPS 11 tahun 63. Nah, yang sekarang ini PNPS tidak dipakai, subversi tidak dipakai, tapi ITE itu sebenarnya terjemahan dari subversi karena pasalnya begitu lentur, begitu gampang. Nah, jadi catatan pertama saya terhadap pertanyaan saudara kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik, karena banyak orang-orang Indonesia itu pintar di dunia IT dan dunia mengakui, ya, bahkan mobil listrik itu sebenarnya bikinan anak-anak Temanggung yang didesain di bengkel Jogja, kupu-kupu malam, ya, itu sekarang ternyata sudah dipatenkan oleh
oleh Jepang. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, seharusnya ini dipakai untuk menjangkau pasal-pasal yang berurusan dengan transaksi elektronik. Contohnya apa? Orang mengambil alih WhatsApp, kemudian dengan mengambil alih WhatsApp dia menipu semua orang, tapi laporan seperti itu tidak pernah ditanggapi. Saya sudah lapor ke polisi, tolong ditanya di Polresta, ada dokumen saya ya. Saya lapor, kerugiannya 40 juta, kepolisian Polda Jawa Tengah maupun Polda Jawa Timur kebetulan sudah lapor, tidak bisa menangkap. Tapi di kantor saya bisa menemukan bahwa pelakunya itu di Sidrap, di satu daerah Palu ya. Nah, saya kan bukan penyidik, saya tidak punya kewenangan polisionil untuk nangkep, manggil dan terusnya. Nah, sebenarnya yang dimaksud kan dengan ITE itu adalah pasal-pasal itu, bukan penghinaan. Kalau penghinaan jenisnya kembali kepada 310, dan ini memang undang-undang unik. Pasal aslinya di 310, 311, 319 itu adalah masuk tindak pidana ringan karena di bawah 1 tahun, tetapi di sini ada minimalnya 4 tahun. Nah, inilah persoalan krusial, dan saya berharap mudah-mudahan kita mampu membedakan mana hate crime dan mana hate speech, ya, mana ujaran kebencian, mana ujaran kriminalisasi. Sebenarnya yang disasar dari pasal 28 ayat 2 itu adalah supaya mayoritas itu tidak mengalinasi kelompok kecil. Artinya kita tidak boleh menghina orang karena bahasanya, karena tampilan wajahnya, karena warna kulitnya, karena ajaran agamanya. Itu sebenarnya yang disasar. Nah, kenapa sekarang justru pasal yang muncul itu adalah pasal-pasal yang selalu berurusan dengan kritik, dengan dihapuskannya pasal 134 oleh putusan MK 2006 mengeluarkan pasal penghinaan pejabat negara, itu sangat tepat. Saya mau terangkan sedikit. Kenapa? Karena ketika Belanda memberlakukan itu memang ada pasal penghinaan terhadap kepala negara, benar. Belanda pada saat memberlakukan itu kepala negaranya adalah Ratu Wilhelmina, tetapi kepala pemerintahnya adalah Prime Minister, Perdana Menteri. Tidak ada di Belanda mau dicari rumusannya penghinaan terhadap Perdana Menteri. Ya, makanya Anda lihat di dunia barat gambarnya Perdana Menteri dibikin patung, karat dipukuli, diinjek-injek, dikencingi, tidak ada yang dipidana. Kita ini keliru, kita ini salah ya. Karena itu dikoreksi. Polisi mengkoreksinya ya dengan SE Kapolri 2/2021. Apabila ada perkara-perkara ITE maka keduanya dipertemukan. Itulah yang disebut restoratif justice, yang sebelumnya polisi menerbitkan Perkap nomor 8 tahun 2021. Jadi sesungguhnya saya sangat berterima kasih dihadirkan di kota saya, karena untuk ITE baru sekali ini saya dihadirkan ya. Tapi di kota lain, di Palu, di Surabaya, di Jakarta saya sudah banyak memberikan penjelasan. Bahkan bulan Desember saya memberikan keterangan ahli di Mataram ya tentang ini. Saya sangat berkepentingan karena saya sedih. Tiap hari saya menelaah perkara, tidak ada orang yang nyopet rekening kita. Coba itu BCA ya, BCA kan tidak mau mengelak. Yang di Jawa Timur yang rekeningnya diambil tukang becak, itu fraud, kesalahannya BCA. Tapi BCA mestinya polisi menjangkau. Masa dana di rekening hilang, yang dipersalahkan yang punya rekening, yang bisa mengeluarkan mutasi dan sebagainya kan bank. Jadi sekali lagi tegas saya katakan, sesungguhnya memang itu kondisi yang tidak sehat ya. Jadi, dan kalau kita lihat di dalam praktek politik, saya mengatakan undang-undang ITE itu bagian dari pemberangusan kebebasan berpendapat ya. Jadi kalau orang nulis buku tidak benar, jawabannya juga dengan nulis buku yang benar. Jangan nulis buku tidak benar ditangkap sebagai ujaran kebencian. Seperti itu pendapat saya, saudara penasihat hukum. Ya, terima kasih.